إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Sebelum kita masuk pada ucapan musannif, yaitu yashhadu ashabul hadith wa ya'taqidun anna al-Qur'ana kalamullah, yakni tentang Al-Qur'an adalah ucapan Allah bukan makhluk. Ada beberapa naskah tulisan asli atau tulisan dari tahqiq kitab beliau sebelumnya ada kalimat wa ayatul kitab wa akhbarur rasul sallallahu alaihi wasallam as-sahihah al-munirah an-natiqah bi hadhihi as-sifat wa ghairiha katsira. Ada kalimat itu. Di sebagian cetakan tidak ada. Di sebagian tahqiq tidak ada. Tetapi sebagian yang lain ada. Dan itu memang tidak masuk dalam pembahasan inti, hanya menerangkan bahwasanya apa yang diterangkan oleh beliau adalah ikhtisar. Kata beliau, ayat-ayat dalam kitab Al-Quran dan berita-berita Rasulullah yang sahih yang mengucapkan atau yang menyampaikan tentang sifat-sifat Allah, ini masih membahas yang kemarin, dan lainnya katsirah, sangat banyak. Yatulul kitab bi ihsa'iha, yang terlalu panjang kitab kalau kita sebutkan seluruhnya. Wa dzakara ittifaq a'immatil millah wa ulama'iha, dan juga disebutkannya ucapan-ucapan para imam-imam, kesepakatan mereka atas kebenaran riwayat-riwayat tersebut, al-waridah biha, yang tersebut padanya, wa aktsaruha mukharrajun bil asanid sahihah, dan kebanyakan riwayatnya diriwayatkan dengan sanad-sanad yang sahih. Aku sebutkan semuanya dengan musnad, dengan bersanad pada kitab Al-Intisar. Berarti kitab beliau lainnya adalah kitab Al-Intisar. Lebih rinci dari ini dengan dalil-dalilnya bersanad. Tetapi lam ya'thur alaih al-ulama, para ulama tidak mendapatkan kitabnya, hilang atau belum mendapatkan manuskripnya. Wa syaratuna fi awal hadzal kitab, dan syarat kami di awal kitab sudah kami sebutkan al-ikhtisar wal iqtisar. Ikhtisar wal iqtisar, ringkas, ala adnal miqdar, yakni seringkas-ringkasnya. Dunal iktsar, tidak berpanjang lebar dengan riwayat-riwayat akhbar. Wa naqalatil athar,
Artinya disebutkan semestinya kemarin sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala harusnya dengan dalilnya masing-masing. Tapi beliau tidak sebutkan dalil-dalilnya karena syaratnya atau dalam keadaan meniatkan apa yang ditulisnya ini adalah yang ringkas supaya cepat dipaham dan dipegang oleh kaum muslimin. Khususnya yang berkaitan dengan perkara-perkara yang dipertentangkan oleh haula ahlul ahwa. Seperti sifat Allah tertawa, sifat Allah gembira. Ini perkara-perkara yang harusnya bidalil atau dengan riwayat. Tapi beliau menyampaikannya sardan begitu saja. Padahal min haqqihi, dari haknya harus ada dalil-dalil. Alhamdulillah di dalam syarah yang disebutkan oleh para ulama tentang dalil-dalilnya. Adapun Allah tertawa dalam Sahih Muslim. Yadhaqullahu fi rajulaini. Allah tertawa melihat dua orang. Yang satu membunuh yang lain, kedua-duanya dalam surga. Disebutkan yadhaqullah. Tentunya laisa kamitslihi syai'. Tertawanya Allah tidak seperti makhluk. Yang jelas sifat itu sabit di dalam hadis yang sahih dalam riwayat Muslim. Demikian pula gembira, sifat Allah gembira. Sudah sampaikan kemarin, gembiranya Allah dengan taubatnya seorang hamba, seperti gembiranya salah seorang kalian yang menemukan sesuatu yang hilang, atau dicontohkan dalam riwayat yang lebih rinci seperti seseorang atau lebih gembiranya daripada seseorang yang di padang pasir fi ardi falah kehilangan untanya dan bekalnya yang ada di atas untanya. Dia mencari ke sana kemari, tidak ketemu, dan urusannya kalau di padang pasir kehilangan bekal, kehilangan air, ya binasa. Maka dia sudah lelah, duduk di bawah pohon, kemudian menunggu kematian. Hingga dia tertidur, begitu dia bangun, untanya dan perbekalannya sudah ada di hadapannya. Maka dia gembira dan mengucapkan dengan salah terbalik, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkaulah hambaku dan aku Rabbmu. Terbalik, li syiddatil farah. Li syiddatil farah, karena sangatnya gembira. Tapi di awalnya Allah asyadda farahan, Allah lebih gembira daripada orang ini dengan taubatnya seorang hamba. Itu juga dalam Sahih Muslim. Dan beliau ya'tadzir, memberikan uzurnya bahwa aku tidak menyebutkan secara rinci dalil-dalilnya karena aku menyebutkan di sini secara ringkas. Adapun dalil-dalilnya sudah aku sebutkan dalam kitab lain yang lebih rinci, yaitu Kitabul Intisar. Baru kemudian masuk kepada yang akan kita bahas malam hari ini. Qala rahimahullah, berkata al-Imam As-Sabuni rahimahullah, wa yashhadu ashabul hadithi wa ya'taqiduna anna al-Qur'ana kalam Allah wa kitabahu wa khitabahu wa wahyahu. Yashhadu ashabul hadith wa ya'taqin anna al-Qur'an kalam Allah wa kitabuhu wa khitabuhu wa wahyuhu wa tanziluhu ghairu makhluq. Bahwa para ashabul hadis, para ulama ahli sunnah seluruhnya meyakini bahwa Al-Quran adalah ucapan Allah, kitabnya, pembicaraannya, wahyunya, dan apa yang diturunkannya. Ghairu makhluq, dan itu bukan makhluk. Wa man qala bi khalqihi wa'taqadahu fahuwa kafirun indahum. Siapa yang berkata bahwa Quran adalah makhluk dan meyakininya, maka dia kafirun. Maka dia kafir menurut mereka, para ashabul hadis. Wal Qur'anul ladzi huwa kalamullahi wa wahyuhu huwa alladhi nazala bihi Jibril 'ala ar-Rasul sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa sallam Qur'anan 'Arabiyyan liqaumin ya'lamun basyiran wa nadhiran. Bahwa Al-Quran yang merupakan ucapan Allah dan wahyunya yang diturunkan oleh Allah kepada Jibril atau diturunkan oleh Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa sallam adalah Qur'anan 'Arabiyyan, diturunkan dengan bahasa Arab untuk orang-orang yang mau memahami, sebagai basyiran wa nadhira, sebagai kabar gembira dan peringatan. Sebagaimana Allah katakan, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin
ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Sesungguhnya itu adalah tanzilu Rabbil Alamin, yang diturunkan oleh Ar-Ruhul Amin. Ruhul Amin yang Jibril. Ala qalbika litakuna minal mundirin, kepada hatimu wahai Rasul agar engkau menjadi mundirin, menjadi pemberi peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan lidah Arab, yakni dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Setelah disampaikan satu prinsip yang mendasar yang mencakup seluruh masalah asma dan sifat, yaitu hendaklah kita menerima dan mengimani, menetapkan sifat-sifat Allah dan nama-namanya yang terkandung dalam Quran dan Sunnah, bima'aniha, dengan makna-maknanya secara zahirnya, dengan tidak menyamakan dengan makhluk, dengan tidak menolaknya, dengan tidak mempertanyakan seperti apa, tidak menanyakan kaifiyah. Ini kaidah yang sudah sebutkan kemarin. Dan yakin sifat-sifatnya sesuai dengan keagungannya dan ketinggiannya. Maka kemudian masuk pada masalah yang kedua, yaitu Quran kalamullah. Dan biasa para ulama menyampaikan prinsip-prinsip yang sudah mulai dipertentangkan oleh ahlul hawa, ahlul bidah. Sebagaimana asma dan sifat tadi, sudah sekian sudah sekian kelompok sesat dalam masalah ini. Golongan mumatsilin yang menyamakan sifat Allah dengan makhluk, golongan mu'attilin yang menolak sifat, golongan mu'awwilin yang menyeret sifat-sifat Allah dan nama-namanya kepada makna-makna lain, bukan makna yang dimaksud dalam bahasa Arab. Maka mereka semua sesat. Di antaranya Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Karramiyah, dan lain-lainnya. Demikian pula yang kedua, Al-Quran kalamullah juga diingkari oleh sebagian mereka, Mu'tazilah dan Jahmiyah. Plus orang-orang yang mengikutinya, di antaranya dari kalangan Khawarij. Ternyata Khawarij dalam masalah Al-Quran mereka menyatakan bukan ucapan Allah, tapi makhluk. Astaghfirullah. Kenapa demikian? Kenapa Mu'tazilah wa Jahmiyah wa man ma'ahu min ahli al-kalam wal falsafah tidak mengakui dan tidak mau mengimani bahwa Al-Quran itu ucapan Allah? Karena mereka memiliki prinsip dasar yang sesat. Prinsip dasar yang dijuluki oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan yanbu'ul bidah, sumber kebid'ahan. Mereka punya prinsip dasar yang merupakan sumber kesesatan, sumber kebid'ahan. Apa itu prinsip dasar mereka? Istidlal ala khalqil kauni bi khalqil ajsam wa khalqil ajsam bi khalqil a'rad. Mereka berdalil tentang makhluk-makhluk yang ada ini bahwa itu adalah jisim. Dan jisim itu ciri-cirinya ada a'radnya. Mudah-mudahan kita selamat dari ilmu kalam, ilmu mantiq. Kalau dipelajari, mesti yang akan pertama dibahas bahwa segala sesuatu benda terdiri dari jismun wa a'rad. Mesti itu dipelajari pertama kali. Ini bab awalnya dari ilmu filsafat, na'udzubillah, ilmu yang menyesatkan, yang kata Imam Syafi'i, man tamantak faqad tazandaq, siapa yang bermantik dia jadi zindiq. Mengatakan bahwa semua benda itu ada jisim, ada a'radnya. A'rad tidak mungkin tegak tanpa jisim. A'rad itu sifat-sifat seperti merah, putih, hijau, kuning, atau besar, kecil, tinggi, rendah, atau kotak, bulat, bundar dan sebagainya. Apalagi itu semua disebut dengan a'rad oleh mereka. A'rad ini tidak mungkin ada kecuali pada benda, pada jisim. Jangan dipelajari mereka. Dan ini sumber kesesatannya. Maka ketika mereka mendengarkan kalimat sifat-sifat, mereka katakan ini a'rad. Kalau a'rad enggak mungkin ada kecuali pada jisim. Masa Allah jisim? Mulai.
Kalau Allah memiliki sifat tangan, Allah memiliki sifat berbicara, Allah memiliki sifat ini, maka itu a'rad. Dan a'rad tidak mungkin ada kecuali pada jisim. Sedangkan jisim itu hadis kata mereka. Ini istilah mereka semua. A'rad istilah mereka, jisim istilah mereka, hadis juga istilah mereka. Hadis itu artinya baru. Bukan yang azali, tetapi baru. Bukan yang dulu yang tidak ada awalnya, bukan. Tetapi hadis baru terjadi sekarang. Dengan kaidah ini, maka mereka menyatakan kalau Allah Subhanahu wa taala disebutkan memiliki sifat tangan, sifat mata atau sifat melihat dan sebagainya, maka berarti ada a'radnya. Kalau ada a'radnya berarti dia jisim. Kalau jisim berarti dia hadis, dan mustahil Allah hadis kata mereka. Ma la yanfaq 'anil a'radi fa huwa hadis. Apa yang tidak terpisah dari a'rad, apa yang ada a'radnya kata mereka, maka itu hadis. Ini penyebab kesesatan mereka. Sehingga sifat-sifat Allah semuanya mereka tolak. Ada yang seluruhnya, ada yang sebagiannya, ada yang ditakwil-takwilkan supaya bisa diterima oleh mereka. Ini khonidina azakumullah sumber kesesatan Mu'tazilah. Dan diikuti dengan ahlul kalam, ahlul filsafah sampai hari ini. Fasifatullah taliqu bijalalihi. Laisat ka sifatil makhluqin. Maka namanya sifat-sifat Allah tentunya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bisa kita samakan dengan a'rad. Tidak bisa kita samakan dengan a'rad yang mereka istilahkan. Bahwasanya kita meyakini sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat yang khusus bagi Allah, yang sangat tinggi, yang sangat mulia, yang tidak mungkin cocok kecuali bagi Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak sama dengan a'rad yang ada pada makhluk. Tidak sama. Yang ini kurus, yang ini gemuk, itu tidak sama. Bukan itu yang dimaksud. Berarti sifat-sifat Allah bukan a'rad seperti yang mereka maksud. Wa kalamuhu sifatuh. Qa'iman bidatihi taliqu bijalalihi. Kata Syekh Rabi' hafizahullah, bahwa ucapan Allah termasuk sifat Allah. Kalau sifat itu berkait dan menyatu dengan zatnya, sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kemuliaannya, tidak bisa dipisahkan dari zatnya, maka tidak bisa dikatakan makhluk. Kan dikatakan apa itu alamun yang kita pelajari dalam tafsir Rabbul Alamin. Apa itu alamin? Dikatakan alamun atau alamin adalah yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Tapi apakah bisa dikatakan bahwa ucapan Allah itu selain Allah? Tidak bisa. Kenapa? Karena itu min dzatihi, termasuk zat Allah. Sifat-sifat itu tidak bisa dipisahkan dari zatnya. Wa dalilnya adalah Rasulullah SAW mengajarkan kita berdoa, meminta perlindungan dengan ucapan Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari makhluk-makhluknya yang jahat, dari kejahatan makhluk-makhluknya. Tidak mungkin Rasulullah SAW mengajarkan syirik. Kalau kalimat-kalimat Allah itu makhluk, ucapan-ucapan Allah makhluk, berarti kita berlindung kepada makhluk, berdoa kepada makhluk. Dan tidak mungkin Rasulullah SAW mengajarkan untuk berdoa, minta perlindungan kepada makhluk. A'udzu bikalimatillah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Kalau kalimat Allah itu makhluk, tidak mungkin Allah mengajarkan untuk meminta kepada selain Allah. Baik, ini dalil yang sangat qat'i, yang sangat jelas dan tegas, bahwasanya kalimat-kalimat Allah itu tidak terpisah dari Allah, atau dikatakan termasuk zat Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan sifat-sifat lainnya. Sama dengan sifat-sifat lainnya. Seperti qudratullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Izzatullah, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah kita berlindung dengan kekuasaan Allah? Atau bolehkah kita meminta kepada kekuasaan Allah? Boleh, karena itu termasuk sifat Allah taala. Seperti a'udzu bi'izzatihi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir.
A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi. Aku berlindung dengan izzatullah wa qudratihi. Aku berlindung dengan kekuasaan Allah dan kemuliaan Allah. Syirik apa tidak syirik yang demikian? Tak mungkinlah dikatakan syirik. Rasulullah yang mengajarkan untuk kita berlindung dengan kemuliaan Allah, berlindung dengan kekuasaan Allah, berlindung dengan qudratullah. Min syarri ma ajidu wa uhadhir. Doa untuk seorang yang sakit agar dibersihkan atau dijauhkan dari sakitnya dengan kalimat a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Berarti diajarkan berdoa meminta perlindungan kepada qudratullah, kepada izzatullah, kepada kalimatullah. Ini sama dengan meminta kepada Allah. Kenapa? Karena sifat-sifat Allah adalah termasuk di dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Qaimun atau qaimatun bidzatiha. Tegak pada zatnya. Maka kalamullah juga demikian. Kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala, laisa ka kalamil makhluqin. Tidak sama dengan ucapan makhluk-makhluknya. Allah katakan qul law kana al-bahru midadan li kalimatihi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakan, kalau lautan menjadi tintanya untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, akan habis tinta atau akan habis tinta yang sebanyak lautan tadi. Dan belum selesai kalimat Rabbi. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun didatangkan lagi dengan sebanyak lautan lagi, sebanyak lautan lagi. Ini menunjukkan bahwa kalimatullah sangat luasnya dan tidak sama dengan kalamun makhlukin yang sangat lemahnya, sangat terbatas. Asyahid anna al-Mu'tazilah wal Jahmiyah wa tabi'ahu al-Khawarij, sebagai bukti bahwa Mu'tazilah dan Jahmiyah dan juga pengikut-pengikutnya dari Ahlul Kalam dan Khawarij, mereka menolak dan menentang, tidak mau menyatakan bahwa Quran adalah ucapan Allah Taala. Ucapan Allah sangat banyaknya. Kalau ditulis dengan tinta selautan banyaknya, enggak akan habis kalimatullah. Di antaranya Al-Quran. Di antaranya adalah Al-Quran kalamullah. Dan juga yang sebelumnya Allah turunkan Injil, Allah turunkan Taurat, semuanya kalamullah, bukan makhluk. Dan sesungguhnya ucapan Allah Subhanahu wa taala kalamullah ini adalah perkara yang harus diimani. Siapa yang tidak beriman kepadanya maka dia kafir. Sehingga al-musannif mengatakan, "Wa man qala", siapa yang berkata bahwa Quran adalah makhluk, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Kenapa demikian? Karena jelas ketika Rasulullah SAW mendakwahkan, menyampaikan, Rasulullah menyatakan ini adalah kalam Rabbku, ini ucapan Rabbku. Tetapi musyrikin menolak dan menyatakan innahu qaulul bashar, itu ucapan manusia. Kafir apa enggak kafir? Kafir. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Muddatsir, innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadha illa sihrun yu'thar in hadha illa qaulul bashar. Walid bin Mughirah yang dikisahkan di dalam ayat-ayat tersebut tadinya sudah hampir percaya bahwa Quran ini betul-betul menakjubkan dan tidak mungkin dari ucapan manusia. Pasti ucapan Allah. Ternyata ketika didatangi oleh kaum musyrikin, mempertanyakannya bahwa engkau begini, engkau begitu, maka dia mulai fakkar wa qaddar, berpikir dan menentukan. Tetapi celaka apa yang dia pikirkan dan celaka apa yang dia tentukan. Dia berpaling, bermuka masam, kemudian menyatakan ini tidak lain kecuali sihir. Ini tidak lain kecuali qaulul bashar. Ini tidak lain kecuali ucapan manusia. Apakah kaum muslimin yang sudah bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mengucapkan seperti ucapan musyrikin bahwa ini bukan kalamullah, ini ucapan Rasulullah SAW? Berarti sama dengan musyrikin. Orang-orang yang sesat
yang tidak percaya bahwa Quran adalah ucapan Allah ada berbagai macam bentuk. Ada yang menyatakan dengan tegas bahwa Allah tidak berbicara. Berarti Quran adalah ciptaan Allah. Allah tidak berbicara. Berarti Allah menciptakan pembicaraan. Maka Quran itu adalah makhluk, ciptaan Allah Ta'ala. Dan ini sangat berbahaya. Konsekuensinya tadi menyatakan berarti Rasulullah SAW mengajarkan syirik, berdoa kepada makhluk. A'udzu bikalimatillahi tammah. Bentuk lainnya, mereka menyatakan ketika Allah berbicara dengan sesuatu, maka Quran itu adalah terjemahan dari ucapan Allah Ta'ala. Berarti ini bukan ini ucapan Allah. Ini terjemahannya dari ucapan Allah Ta'ala. Ini juga bid'atun muhdatsah. Ada lagi yang menyatakan bahwasanya hanya diberikan pemahaman oleh Jibril kepada Nabi SAW dan Nabi membacakannya dengan ucapan Nabi. Ini lebih parah lagi. Sama dengan musyrikin. Bahwa ini ucapan Rasul. Memang itu dari Allah. Tapi ini ucapannya ucapan Rasul. Allah hanya menurunkan pemahaman. Tiba-tiba Rasulullah paham. Kemudian berbicara. Mereka seluruhnya adalah menentang keyakinan atau menentang kalamullah, menentang ucapan Allah yang disebutkan dalam Al-Quran sekian kali. Apakah kalimat wa kallamallahu Musa taklima, Allah mengajak bicara Musa taklima, atau ayat wa qala rabbukum, dan berkata Rabb kalian, berkata juga, kallama berkata, qala juga berkata, wa nada rabbuka Musa, dan Allah memanggil Musa, memanggil juga ucapan. Dan masih banyak lagi ayat-ayat lain yang menunjukkan hal tersebut. Apakah dengan kalimat kalam atau dengan kalimat qaul, qaulan min Rabbir Rahim, ini ucapan dari Rabbir Rahim atau ucapan Allah Ta'ala, atau dengan kalimat nida, panggilan, seruan, ini semua kalam. Maka siapa yang tidak percaya berarti dia kafirun bil Quran. Berarti dia tidak percaya dengan Al-Quran, tidak percaya pada ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran kadang disebut dengan kalamullah, seperti yang disebutkan tadi. Wasammahu kitaban, wasammahu aydan qaulan min Rabbir Rahim. Dan disebut juga dengan haqqan min Allah, haqqan yakni kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasammahu tanzilan, dan dinamakan tanzilan. Sehingga musannif wa huwa al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah menyatakan kitabuhu wa wahyuhu wa tanziluhu, ini nama-nama Quran. Berarti Al-Quran dinamakan kalamullah, ucapan Allah, dinamakan kitabullah, kitab Allah, dinamakan wahyu Allah, wa tanziluh, apa yang diturunkan oleh Allah, dan dinamakan lagi dengan nama-nama lain yang semua itu menjelaskan apa itu Al-Quran. Bahwa Al-Quran ucapan Allah, berarti benar-benar ucapan dari Allah. Kitab, karena itu adalah kitab yang diturunkan dalam bentuk kitab oleh Jibril kepada Rasulullah SAW. Wa wahyu, karena memang ucapan tersebut disebut dengan wahyu. Auha artinya berbicara yang hanya didengar oleh seseorang saja, atau seperti sering diterjemahkan dengan berbisik atau dengan berbicara dengan khusus, itu dikatakan auha, mewahyukan. Wa tanziluh, karena dari Allah yang maha tinggi kepada Rasulnya di dunia, maka dikatakan tanzil, diturunkan. Tetapi semuanya bermakna sama, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalamullah, dan bukan makhluk. Wa man qala bi khalqihi wa i'taqadahu fa huwa kafirun. Siapa yang mengatakan bahwa itu makhluk dan meyakini bahwa Quran adalah makhluk, maka dia kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika berdakwah, biasa pada musim haji mendatangi utusan-utusan yang datang. Pada musim haji datang sekian banyak tamu-tamu, utusan-utusan dari sekian penjuru. Ada dari Mekah, dari Syam, dari Arab, dari sekian banyak orang-orang Arab dan Ajam berdatangan ke Mekah, termasuk dari Madinah. Maka Rasulullah SAW mendatangi mereka, perkemahan tamu-tamu tersebut, dan menawarkan dakwah ini dengan menyatakan, man yahmiluni, siapa
yang mau membawa aku kepada kaumnya. Fa inna Quraisyan qad yamna'uni wa yamna'unani min tablighi kalami Rabbi. Karena Quraisy telah melarangku untuk menyampaikan kalam Rabbi. Ini juga dalil berikutnya. Rasulullah SAW menyebutnya dengan kalam Rabbi. Bahkan ini lebih baligh karena disebutkan dengan kalimat Rasulullah SAW, aku dilarang oleh mereka orang Quraisy untuk menyampaikan ucapan Rabbku. Berarti yang merupakan kalam Rabbi yang diucapkan oleh Nabi pun ucapan Rabbnya. Ini lebih jelas. Kalau dikatakan Quran dari Allah, ucapan Allah, mungkin sebagian ahli bidah menyatakan iya, Allah menyampaikan Quran itu ucapan Allah, tetapi yang disampaikan oleh Nabi itu sudah bukan, itu sudah terjemahan Al-Quran. Bagaimana dengan hadis ini? Atamna'uni an uballigha kalam Rabbi, dalam riwayat lain disebutkan dengan lafaz tersebut. Atamna'uni an uballigha kalam Rabbi, apakah kalian menghalangi aku untuk menyampaikan ucapan Rabbku? Berarti ketika Rasulullah menyampaikan tetap ucapan Rabbnya, tetap ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka al-musannif menyatakan rahimahullah, wal Qur'anu alladhi huwa kalamullah wa wahyuhu, Al-Quran yang merupakan ucapan Allah dan wahyunya yang diturunkan oleh Jibril kepada Rasulnya, Qur'anan Arabiyan, Al-Quran yang berbahasa Arab, liqaumin ya'lamun basyiran wa nadhira, kama qala azza wa jalla, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Beliau membawakan ayat ini untuk menunjukkan bahwa yang diucapkan oleh Allah adalah Al-Quran, kalamullah, yang disampaikan oleh Jibril adalah Al-Quran, kalamullah, yang disampaikan oleh Rasulullah juga Al-Quran, kalamullah. Tidak berbeda. Apakah ketika diucapkan oleh Allah, atau ketika disampaikan oleh Jibril, atau ketika diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, atau yang dibacakan oleh kaum muslimin, semuanya kalamullah, semuanya ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menunjukkan dengan jelas, innahu latanzilu rabbil alamin. Yang mana? Yang nazala bihi ruhul amin, yang diturunkan oleh ruhul amin, yakni Jibril. Yang diturunkan oleh Jibril itu kalamullah. Ala qalbika, ke dalam hatimu, berarti yang dalam hatimu juga kalam Rabbi. Itu adalah kalamullah, ucapan Allah Ta'ala. Agar engkau menjadi mundirin. Apa mundirin? Menyampaikan peringatan dengan ucapan Allah. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan berbahasa Arab. Wa huwa alladhi ballaghahu ar-Rasulullah sallallahu ummatahu. Dan juga kalamullah juga yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Ketika Rasulullah menyampaikan, Allah berfirman, qala Allah Ta'ala, maka tetap itu ucapan Allah Ta'ala. Kama umira bihi fi qawlihi ta'ala, sebagaimana Allah perintahkan kepadanya untuk menyampaikan, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik, wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Sampaikan. Berarti yang diturunkan oleh Allah kepadanya disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada yang lainnya, tetap itu adalah ucapan Allah, diturunkan oleh Allah, wahyu Allah. Fakana alladhi ballaghahum bi amrillahi ta'ala kalamuhu azza wa jal. Maka yang disampaikan oleh Nabi kepada umatnya sesuai dengan perintah Allah juga kalamullah. Yang diucapkan oleh Allah kalamullah, yang disampaikan oleh Jibril kalamullah, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada umatnya juga kalamullah. Wa fihi, dan dalam masalah ini ada hadis, atamna'unani an uballigha kalam Rabbi. Dalam beberapa manuskrip disebutkan dengan satu nun. Atamna'uni an uballigha kalam Rabbi. Tetapi yang lebih tepat adalah yang dengan dua nun, karena dia tidak ada jawazim wala nawasib. Maka nun fi'ilnya masih tetap ada, atamna'un, kemudian nun yang kedua nunul wiqayah, atamna'unani an uballigha kalam Rabbi. Detailnya sudah disebutkan tadi, bahwa Rasulullah SAW biasa mendatangi kaum-kaum ketika musim haji untuk menyampaikan risalah. Hal ahadun yahmiluni ila qaumih, apakah ada yang mau membawa aku kepada kaumnya untuk aku sampaikan ucapan Rabbku? Karena Quraisy telah menghalangi aku dari menyampaikan ucapan Rabbku.
Sudah 3 kita sebutkan. Yang dari Allah kalamullah, yang dari Jibril juga kalamullah, yang dari Nabi kalamullah. Selanjutnya, qala rahimahullah, berkata musannif, berkata Abu Uthman as-Sabuni, wa huwa alladhi tahfazuhu as-sudur wa tatluhu al-alsinah wa yuktab fil masahif kama tasarrafa bi qira'ati qari'in wa lafadha lafidhin wa hafidha hafidh وحفظ حافظ وحيث تلي وفي أي موضع قرئ وكتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها كله كلام الله. Maka semua apakah yang dihafal di dada-dada kaum muslimin, yang dibacakan oleh lidah-lidah manusia dari Al-Quran, yang ditulis di mushaf-mushaf, kaifama tasarrafa qari, bagaimanapun bacaan seorang pembaca Quran, maka yang dibacakannya tetap kalamullah, bukan makhluk. Ucapan Allah bukan makhluk. Atau dilafadzkan oleh orang yang melafadzkannya, dihafal oleh orang yang menghafalkannya, bagaimanapun dibaca, ada yang enggak enak, ada yang enak, tetap itu ucapan Allah Ta'ala. Di tempat manapun ditulis, tetap ucapan Allah. Ditulis di papan tulis, ditulis di buku tulis, atau ditulis di alwah sibyanihim, ditulis di alwah sibyanihim, papan-papan anak-anak mereka. Karena anak-anak mereka dulu di zaman salaf kalau menghafalkan Al-Quran, mereka menulisnya di sebuah papan yang dikalungkan. Dikalungkan bukan untuk ruqyah. Dan keliru, salah mereka yang menganggap bahwa beberapa para sahabat mengalungkan jimat atau pelindung dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Salah. Yang dikalungkan oleh mereka adalah papan untuk belajar. Mereka akan tulis ayat hari itu yang dipelajari, ditulis dalam alwah tadi, dan mereka hafalkan sambil main. Lupa baca lagi, digantungkan di lehernya besar. Nanti ketika sudah hafal, mereka hapus, ganti dengan ayat yang baru. Hafal, hapus lagi. Maka yang ditulis di alwah sibyanihim, yang ditulis di catatan-catatan anak-anak mereka, juga itu ucapan Allah, bukan makhluk. Dikatakan kulluhu kalamullahi jalla jalaluh ghairu makhluk, semuanya adalah ucapan Allah jalla jalaluh, bukan makhluk. Faman za'ama annahu makhluqun fahuwa kafirun billahi al-azim. Siapa yang menganggap bahwa itu makhluk, maka dia kafir kepada Allah al-azim. Perlu catatan di sini. Sebagaimana apa dikatakan oleh Syekh Rabi' Al-Madkhali hafizahullah ketika mensyarah kalimat ini. Kata beliau bahwa Al-Quran kalamullah kaifa tasarrafa biqira'ati qari', bagaimanapun bacaan seorang pembaca Quran, tetap yang dibacanya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Karena idil qira'ah ghairul maqru, bacaan kayak apapun tetap itu kalamullah. Iya. Kenapa? Karena bacaan dengan yang dibaca berbeda. Bacaan si fulan enak, bacaan si fulan enggak enak, itu bacaannya. Tapi yang dibacanya apa? Kalamullah. Yang dibacanya ucapan Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Ada yang bacanya dengan suara berat, ada yang baca dengan suara yang ringan, ada yang suara tinggi, ada yang dengan begini, ada yang dengan begitu. Tetapi yang dibacanya sama, Quran, maka itu ucapan Allah. Kita akan katakan si fulan membaca ucapan Allah. Kalau anak-anak mencatat ayat Allah, kita katakan anak-anak mencatat ucapan Allah. Kalau seorang menghafal ayat-ayat Allah, kita katakan dia sedang menghafal ucapan Allah. Tidak berubah dari keadaannya ucapan Allah. Kata Syekh Rabi' hafizahullah, ini isyarat dari beliau, dari musannif, bahwa adanya orang-orang yang menolak bahwa yang diucapkan oleh manusia itu adalah ayat Allah Ta'ala, atau dikatakan ucapan Allah. Kata mereka, kalau dibaca oleh kita, ya bukan lagi ucapan Allah, itu ucapan kita. Lihat, ini syubhat namanya. Kenapa syubhat? Karena orang ini tidak membedakan antara qiraah wal makruh. Tidak membedakan antara qiraah dengan makruh. Bacaan dengan yang dibaca. Kalau bacaannya, iya bacaan si fulan. Fulan makhluk, ya bacaannya juga makhluk.
Bukan itu yang kita bahas. Tetapi yang dibaca. Al-maqru kalamullah. Yang dibaca adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaifa ma tasarrafa qari. Bagaimanapun dia membacanya. Kalau itu ucapan Allah, maka itu kalamullah. Kalau itu Quran, maka itu kalamullah. Berarti kata beliau yang dihafal juga demikian. Berbeda antara al-hifdhu wal mahfudh. Hafalan dia dan yang dihafal. Bedakan. Si fulan hafalannya jelek. Apakah kita mencela Al-Quran? Tidak. Mencela hafalan dia. Hafalan si fulan mutqin, hafalan si fulan begini, hafalan si fulan begitu. Ini hafaznya, hafalannya. Tapi yang kita maksud al-mahfudz, yang dihafal adalah ucapan Allah. Adapun ahlul bid'ah tadi mengkaburkan antara keduanya. Quran yang saya baca ya makhluk, karena saya yang baca, saya kan makhluk. Berarti Quran yang saya baca juga makhluk. Hati-hati, ini fitnah, ini syubhat, ini penipuan. Kesimpulan pendengar berarti Quran makhluk. Quran yang saya baca makhluk katanya. La wallahi, tidak demi Allah. Quran yang dibaca adalah kalamullah. Ucapan Allah bukan makhluk. Bacaan dia mungkin kita katakan demikian makhluk karena dia makhluk. Tetapi yang dibacanya adalah Al-Quran. Yang dibacanya adalah kalamullah. Kenapa sulit untuk menyatakan bahwa dia membaca ucapan Allah, kalamullah? Dia menulis kalamullah, dia membaca kalamullah. Wa dalil, ada dalil yang sangat qat'i, yang sangat bagus yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in istajaraka wa in ahadun istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Mimman yasma'? Kata Imam Ahmad, mimman yasma'? Ada ayat yang berbunyi, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka, kalau ada seorang dari orang-orang kafir minta perlindungan kepada kamu, fa'ajirhu, berilah perlindungan. Hatta yasma'a kalamullah, hingga dia bisa mendengar ucapan Allah. Hingga bisa mendengar ucapan Allah. Kata Imam Ahmad, mimman yasma'? Dari siapa dengarnya? Dari Allah langsung? Atau dari Nabi? Dari siapa? Ya dari bacaan kaum muslimin. Ini dalil yang sangat jelas dari ayat ini, bahwasanya yang dibaca oleh kaum muslimin juga kalamullah. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Kalau ada seorang yang minta perlindungan dari orang kafir kepada kalian, berilah perlindungan. Hatta yasma'a kalamullah. Allah yang menyatakan hatta yasma'a kalamullah, ini ayatnya. Agar orang musyrik tadi yang tinggal di tengah-tengah muslimin bisa mendengar ayat Allah, bisa mendengar ucapan Allah. Tentunya tidak mendengar langsung dari Allah. Mimman yasma, kata Imam Ahmad, dari siapa dia mendengar? Tentunya dari bacaan kaum muslimin. Kalau tinggal di tengah-tengah kaum muslimin kan pasti mendengar. Apakah yang dibacakan di radionya, atau dibacakan di masjidnya, atau dibacakan oleh kaum muslimin. Artinya yang dibaca oleh kaum muslimin juga kalamullah. Alhamdulillah. Sangat jelasnya agama ini, barakallahu fikum. Wal musannif yuridu an yarud ala alladhina yaquluna lafdhuna bil Qur'ani makhluq. Berarti musannif mengatakan seperti itu untuk membantah orang yang berkata bahwa lafaz kami ketika baca Quran adalah makhluk. Golongan tersebut dijuluki dengan golongan al-lafdhiyah. Golongan al-lafdhiyah. Mukhannathin al-Jahmiyah. Jahmiyah banci, Mu'tazilah banci. Kalau Mu'tazilah dan Jahmiyah terang-terangan menyatakan Quran makhluk, selesai. Kalau golongan lafdhiyah ini menyatakan ya Quran kalamullah. Memang kami terima ucapan para ulama, Quran kalamullah. Tapi Quran yang kita baca makhluk. Maka Imam Ahmad menyatakan al-lafdhiyatu Jahmiyah. Kata Imam Ahmad, al-lafdhiyah humul Jahmiyah. Golongan para lafdhiyah ini sungguhnya sama dengan Jahmiyah. Disamakan dengan Jahmiyah, kenapa? Bedanya cuma satu, mereka terang-terangan, ini enggak terang-terangan. Lafaz saya ketika baca Quran makhluk. Berarti Quran yang saya baca makhluk. Berarti Quran makhluk. Sekarang Quran semuanya baca muslimin.
Iya kan? Berarti semuanya makhluk. Fahadha khatir jiddan. Ujung-ujungnya, hasil-hasilnya sama dengan Jahmiyah. Quran itu makhluk. Maka dikatakan al-lafdhiyah itu Jahmiyah. Wa qala aidan rahimahullah, al-lafdhiyah syarrun minal Jahmiyah. Bahwa lafdhiyah lebih jahat daripada Jahmiyah. Tadi dikatakan sama. Artinya memang ujung-ujungnya sama, menyatakan Quran makhluk. Tetapi bahkan dikatakan syarrun minal Jahmiyah, lebih jahat dari Jahmiyah, lebih berbahaya dari Jahmiyah. Kenapa? Jahmiyah jelas terang-terangan penentangannya, sehingga kaum muslimin yang punya sedikit ilmu mereka menolak ucapan tersebut dan menyatakan ini sesat. Tetapi lafdhiyah lebih banyak menipu. Musuh yang terang-terangan dengan musuh dalam selimut, mana yang lebih berbahaya? Ini lebih jahat. Lafdhiyah lebih jahat. Karena dia menyatakan di awalnya seakan-akan sama dengan ahli sunnah. Kami juga sama menyatakan kalamullah itu adalah ucapan Allah. Itu Quran itu kalamullah. Tapi kalau Quran yang kita baca ya makhluk. Quran yang ditulis makhluk. Tulisannya makhluk. Ya akhirnya semua dikatakan makhluk. Astagfirullah. Ini adalah fitnah. Maka dibantah oleh Imam As-Sabuni. Al-Quran yang dibaca oleh kaum muslimin, yang ditulis oleh mereka, yang dihafal oleh mereka, yang ditulis di papan tulis, tulis di buku tulis, tulis di papan mereka. Semuanya ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Fakalamuhum batilun. Maka ucapan mereka ahlul bid'ah batilun. Apakah ucapan Mu'tazilah dan Jahmiyah ataupun ucapan para lafdhiyah ataupun ucapan para pengikut mereka, fakalamuhum batilun la yastanid, tidak bersandarkan kitabullah, tidak bersandarkan pada sunnah, tidak bersandarkan pada akal, tidak bersandarkan pada pemahaman yang benar, tidak bersandarkan pada apapun illa al-hawa wal falsafah, kecuali hawa nafsu dan filsafat yang batilah. Intah mulakhasan. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang billahi taala. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين yang saya hormati. Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah dalam mendukung apa yang sudah disebutkan dari dalil-dalil tentang Al-Quran adalah kalamullah,
ucapan Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk, maka beliau bawakan riwayat dari gurunya yaitu Al-Hakim Abu Abdullah Al-Hafidh. Beliau berkata, aku mendengar Abul Walid Hasan ibn Muhammad yaqul, qala sami'tu al-imam Abu Bakr Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah. Disebutkan dari gurunya, dari Abul Walid Hasan ibn Muhammad, dari Ibn Khuzaimah. Yaqul al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Wal Quran adalah ucapan Allah, bukan makhluk. Faman qala innal Qur'ana makhluqun fahuwa kafirun billahil azim. Kata Ibn Khuzaimah, dan siapa yang berkata bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka dia kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. La tuqbal syahadatuhu, tidak diterima riwayatnya, tidak diterima persaksiannya. Wala yu'adu in marida, dan tidak ditengok kalau sakit. Wala yusalla alaihi in mat, dan tidak disalatkan kalau dia mati. Wala yudfan fi maqabiril muslimin, dan tidak dikuburkan di perkuburan kaum muslimin. Yustatabu fa in taba wa illa duribat unuquh. Hukumnya adalah diminta taubat, dan biasanya dalam fiqh yustatabu thalathata ayyam. Diminta taubat 3 hari, ditunggu barangkali mau taubat. Wa illa duribat unuquh. Kalau ternyata tidak mau taubat, maka hukumnya hukum murtad, duribat unuquh, dipenggal lehernya. Imam Abu Utsman As-Sabuni membawakan ucapan al-Imam Ibn Khuzaimah. Kita lihat bahwa beliau mendengar dari gurunya Imam Hakim, Sahibul Mustadrak, penulis kitab Mustadrak ala Sahihain, dan beliau Al-Hafidhul Kabir, seorang penghafal besar Imam Ahlul Hadis. Imam Hakim adalah Imam Ahlul Hadis fi asrihi, di zamannya, dan memiliki tasanif, memiliki tulisan-tulisan kitab-kitab. Di antaranya yang ma'ruf, yang terkenal adalah kitab Al-Mustadrak. Dan beliau dilahirkan di bulan Rabiul Awal tahun 321 Hijriah. Beliau mencari hadis sejak kecil, mempelajari hadis sejak kecilnya. Dan beliau awal mendengarkan hadis pada tahun 330. Berapa umurnya? Lahir 321. Dan awal mendengar hadis 330. 9 tahun. Sudah mendapatkan atau sudah menerima hadis atau mendapatkan hadis. Beliau tentunya sesuai dengan nisbahnya Nisabur, An-Nisaburi, karena memang dari Nisabur, nama daerahnya, nama tempat dilahirkannya. Tapi kemudian beliau rehlah mengadakan perjalanan untuk mencari ilmu sampai ke Irak, sampai ke Khurasan, sampai Mawara an-Nahr dan Hijaz Makkah Madinah. Demikian beliau mencari hadis, mencari ilmu dari negeri ke negeri. Imam Al-Hakim Abu Abdullah kunyahnya, dan juga kunyah lainnya, kalau kalian mendengar kalimat Ibnul Bayy', maka beliau yang dimaksud, Ibnul Bayy'. Beliau mengatakan, aku mendengar Abul Walid Hasan ibn Muhammad. Abul Walid Hasan bin Muhammad juga imam ma'ruf, bahkan dikatakan dengan imam Ahlul Hadis. Yang kata Al-Hakim memuji gurunya, Al-Hakim mendapatkan dari Abul Walid, dari gurunya, memuji gurunya dengan kalimat, qal huwa imamu Ahlul Hadis bi Khurasan, dia imam Ahlul Hadis di Khurasan. Azhadu man ra'aitu minal ulama, orang yang paling zuhud yang aku lihat dari para ulama. Yang ditemui Imam Hakim dari para ulama yang paling zuhudnya adalah beliau. Wa a'baduhum, dan yang paling ahli ibadah.
Demikian dikatakan. Dan di antara tulisannya, kitab-kitabnya, di antaranya adalah Al-Mustakhraj ala Sahih Muslim. Mustakhraj ala Sahih Muslim. Dan juga Al-Ahkam yang beliau tulis sesuai dengan madhab Syafi'i. Lihat, disebutkan madhab Syafi'i. Artinya kalau masalah aqidah dan usulus sunnah, masalah aqidah dan prinsip-prinsip sunnah sama. Apakah mereka yang di dalam madhab Syafi'i ataupun yang Hambali ataupun yang lain sama. Kita kaji di hari Ahad, kita apa? Aqidah Tahawiyah. Apa madhab mereka dalam fikihnya? Ahnaf. Pengikut Abu Hanifah. Baik. Sedangkan ini yang sedang kita bahas, Aqidah Salaf wa Ashabul Hadis, ditulis Imam Sabuni Asy-Syafi'i, Syafi'iul madhab. Yang madhabnya Syafi'i. Sedangkan Syarh Sunnah yang kita bahas pada malam Kamis, Hambali. Subhanallah. Berbeda-beda madhab-madhab fiqihnya, tapi akidah mereka sama. Usul, i'tiqad, prinsip-prinsip akidah mereka sama. Tidak berbeda. Hanya kadang ada ketergelinciran, maka itu adalah manusiawi. Setiap manusia ada ketergelincirannya. Barakallahu fikum. Setelah dikatakan, aku mendengar dari Abul Walid Hasan ibn Muhammad, kata Hasan ibn Muhammad, sami'tul imam Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq. Imam Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Huzaimah juga imam. Berarti dari imam. Imam Ahlul Hadis semuanya. Bahkan Ibn Huzaimah dijuluki dengan Imamul A'immah. Imamnya para imam. Kenapa demikian? Karena beliau sangat perhatian, sangat meneliti dan sangat mempelajari hadis dan fiqh sampai sara yudrab bihil masal fi sa'atil ilm, sampai menjadi permisalan dalam masalah dalamnya ilmu beliau. Kalau dikatakan alim atau faqih atau ahli hadis, dia masya Allah alim mutqin seperti Ibnu Huzaimah, begitu dijadikan sebagai masal, sebagai ukuran. Dan dikatakan pula oleh Az-Zahabi memuji Ibnu Khuzaimah. Qala Ibnu Khuzaimah 'azamatun fin nufus. Ibnu Khuzaimah memiliki kemuliaan di hati-hati manusia. Keagungan, kebesaran di hati-hati manusia. Wa jalala fil qulub. Yani di hati kaum muslimin, di hati manusia, di hati para ulama, Ibnu Khuzaimah sangat besar. Li'ilmihi wa dinihi wa tibaihi lis-sunnah. Karena ilmunya dan karena agamanya. Dan kalau para ulama membedakan antara dua ini, maka yang dimaksud ilmunya adalah secara teori, sedangkan dinihi adalah pengamalan. Kalau dikatakan ilmu, tentunya ilmu wal amal. Tetapi kalau disebut dua, ilmihi wa dinihi, ilmunya dan agamanya, maka maksud ilmunya adalah apa yang dihafalnya dari ilmu, sedangkan dinihi adalah pengamalan sunnahnya. Ini prakteknya. Beliau benar-benar alim wa amil, berilmu dan beramal. Wa tibaihi lis-sunnah. Wa qala al-Hakim, berkata Hakim bercerita tentang Ibnu Huzaimah, qala musannafatuhu tazidu ala 140 kitaban. Tulisan beliau, buku kitab yang ditinggalkan oleh beliau itu lebih dari 140 kitab. Dan satu judul kitab bukan satu jilid, beberapa jilid. Di antaranya yang ma'ruf dari kitab beliau adalah kitab At-Tauhid Ibnu Khuzaimah. Dan kitab Isbatus Sifatir Rabb, sifat atau isbat sifatir Rabb, kitab yang berjudul penetapan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Wa Sahihil Hadis, dia punya juga kitab Sahih fil Hadis dan punya kitab Al-Musnad, Musnad Ibnu Khuzaimah. Nah, dan juga beliau punya kitab As-Sahih. Nah, qala, dikatakan oleh Ibnu Khuzaimah dengan kalimat yang seperti ini. Dan ini bukan hanya ucapan beliau, dinukil oleh para ulama dengan sepakat.
Mereka menukil ucapan Ibnu Huzaimah bukan tidak sepakat. Tetapi karena mereka menganggap Ibnu Huzaimah lebih tinggi, maka mereka menukil gurunya, menukil Imamul A'immah. Berkata Ibnu Huzaimah, Imamul A'immah fi zamani, beliau berkata bahwa Al-Quran ucapan Allah, bukan makhluk. Barang siapa yang berkata bahwa Quran makhluk, maka dia kafir, mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima persaksiannya, tidak ditengok kalau sakit, tidak disalatkan kalau mati, dan tidak dikuburkan di perkuburan kaum muslimin. Wa yustatab, dan diminta taubat 3 hari. Fa in taba, kalau mau taubat. Wa illa duribat unuquh. Banyak faedah-faedah dari Syekh Rabi hafizahullah ketika mensyarah ucapan Ibnu Huzaimah. Kita lihat syarah beliau. Qala Syekh Rabi hafizahullah, hadha al-Imam as-Sabuni yanqul bi isnadin an syaikhihi al-Hakim. Imam as-Sabuni menukil dari gurunya Imam al-Hakim, dan al-Hakim menyatakan, aku mendengar Abu Abdullah al-Hafidh, dia berkata, aku mendengar Abdul Walid Hasan ibn Muhammad, dan ini menukil pula dari Imam Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Huzaimah al-masyhur al-ma'ruf, sahibu kitab at-tauhid, penulis kitab at-tauhid, dan memiliki muallafat katsirah. Berapa tadi? Lebih dari 140 kitab. Alladzi sammauhu Imamul A'immah, yang dijuluki imamnya para imam, yang menyatakan Al-Quran ucapan Allah, bukan makhluk. Barang siapa yang menyatakan Quran makhluk, maka dia kafir billah. Kenapa? Kata Syekh Rabi, li'annahu kadzdzabal Quran. Kenapa dikafirkan oleh Ibnu Huzaimah? Kenapa berkata siapa yang menyatakan Quran makhluk, maka dia kafir? Karena berarti dia mendustakan Al-Quran, mendustakan ucapan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mengakui kalau Quran adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan musyrikin. Musyrikin jahiliyah tidak percaya dan tidak mengakui kalau Al-Quran adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang mengaku muslimin, tetapi ternyata mengucapkan kalimat yang sama, bahwa aku tidak percaya kalau itu ucapan Allah, apa hukumnya? Wajar kalau dikatakan oleh Ibnu Huzaimah dengan kafir billahil azim. Dan juga kata beliau, kalamullah sifatuhu, bahwa ucapan Allah adalah sifat dari sifat-sifat Allah. Kalau sifat-sifat Allah bukan makhluk, maka barang siapa menyatakan Quran makhluk, berarti di samping dia tidak percaya pada Quran, berarti yang kedua dia mengingkari pula sifat Allah Subhanahu wa taala. Lihat, kekufurannya ada 2. Kufur tidak percaya pada Quran, dan kufur mengingkari sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menganggap bahwa sifat Allah adalah makhluk. Tidak demikian. Sifat-sifat Allah tidak bisa dikatakan makhluk. Qudratullah, kekuasaan Allah, bukan makhluk. Pendengaran Allah bukan makhluk. Penglihatan Allah bukan makhluk. Kebesaran Allah, keagungan Allah bukan makhluk. Dan sebutkan semuanya. Sifat-sifat Allah semuanya bukan makhluk. Dan termasuk sifat Allah adalah al-kalam. Kemudian ketika dikatakan dengan tegas oleh Ibnu Huzaimah, kafir la tuqbal syahadatuhu wa la yu'ad in marida wa la yusalla in mata wa la yudfan fi maqabir muslimin ila akhirih. Ini konsekuensi dari orang yang kafir. Artinya orang kafir hukumnya seperti itu. Wa hadza huna la budda min bayani syai'. Kata Syekh Rabi, di sini ada catatan penting. Catatan penting yang perlu dicatat. Nah, wa huwa ma anna man qamat alaihi al-hujjah fa huwa kafir. Bahwa yang dimaksud oleh Ibnu Huzaimah adalah orang yang telah ditegakkan hujjah padanya, tetapi dia tetap menyatakan Quran makhluk, maka dia kafir. Wa tantabiqu alaihi hadhihi al-ahkam. Kalau sudah dikatakan kafir, maka diterapkanlah semua hukum-hukum tadi. Tidak ditengok kalau sakit, tidak diterima persaksiannya, tidak disalatkan kalau mati karena kafir, dan tidak dikuburkan di perkuburan kaum muslimin karena kafir, dikuburkan di kuburan orang-orang kafir di sana.
Ini semua konsekuensi kekafiran. Tetapi ikhwan fillah azza catatan dari Syekh Rabi' hafizahullah bahwa ini yang dikatakan dengan tahdzir, peringatan, ancaman secara umum, Adapun untuk menyatakan secara ta'yin si fulan kafir, maka perlu qiyamul hujjah, perlu menerangkan hujjah. Kita baca saja karena ucapan beliau sangat banyak fawaidnya. Qala wa man yuqallid fi dzalika wa huwa jahil. Adapun orang yang taklid dalam keadaan dia bodoh, ikut-ikutan saja, maka cukup dikatakan mubtadi'un dhal. Kita tidak kafirkan. Perhatikan. Dibedakan oleh Syekh hafizahullah bahwa kalau seorang sudah menyatakan Quran makhluk dalam keadaan sudah ditegakkan hujjah, sudah diterangkan dalil-dalilnya, sudah diterangkan secara ijma' para salafus saleh, sudah diterangkan semua dalil-dalilnya dalam keadaan dia asarra, terus menerus tetap menyatakan menurut saya Quran makhluk, maka baru dikatakan kafir. Adapun yang ikut-ikutan, wa huwa jahilun, dalam keadaan dia bodoh, maka cukup dikatakan mubtadi'un dhal. Dhalan mubtadi'an. Lakin la nukaffiruh, tapi tidak kita kafirkan. Wa idza qulna fi haqqihi kafar, kalau kita katakan pun dengan kalimat kafara, maka yang dimaksud adalah kufrun duna kufrin. Kalau jahilun, kalau dia bodoh, hanya ikut-ikutan saja. Kalaupun dikatakan dengan kafir, maka maknanya adalah kafir dengan kufrun duna kufrin. Kafir yang tidak mengeluarkan dari Islam, dengan kata lain kufur ucapannya. Kufur ucapannya, i'tiqadnya. Hadza fil juhal. Ini tentang orang-orang bodoh yang ikut-ikutan. Wa immatul Islam saru ala hadza. Kata Syekh, dan semua para imam-imam ahli sunnah, para ulama saru ala hadza. Mereka berjalan di atas prinsip ini. Prinsip apa? Prinsip tafsil dalam mengkafirkan. Tafsil, merincikan dalam mengkafirkan. Ada perbedaan antara maudhi' at-tahdhir dan maudhi' at-tahkim. Ada perbedaan antara tempat ketika kita menakut-nakuti manusia, ada tempat ketika kita menghukumi manusia. Ada perbedaan. Kalau kita menakut-nakuti manusia, ucapkan secara ta'mim, ucapkan secara umum dan enggak perlu dirinci. Ucapkan secara umum dan enggak perlu dirinci. Seperti ucapan Ibnu Huzaimah. Barang siapa yang menyatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir, keluar dari Islam, halal darahnya, tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin, enggak disalatkan kalau dia mati, enggak perlu ditanya kalau dia sakit, dan seterusnya dan seterusnya. Maka orang yartaji', orang takut. Kaum muslimin berhati-hati. Enggak berani mengucapkan Quran makhluk karena ancamannya demikian besarnya. Tetapi kalau maudhi' at-tahkim, kalau kita menghukumi si fulan meninggal, boleh enggak kita salatkan? Dia waktu hidupnya mengatakan Quran makhluk. Nah, ini lain. Harus ada tafsir, harus ada rincian. Siapa dia? Apa orang yang ikut-ikutan jahil? Atau seorang yang sudah asarra dalam keadaan dia sudah mengerti semua hujah-hujahnya, semua dalil-dalilnya, tapi dia menentang. Harus ada tafsil. Barakallahu fikum. Bedakan antara keduanya. Dalam keadaan kita memperingati dan mentakut-takuti, mengancam, atau dalam keadaan menghukumi seseorang. Kalau menghukumi seseorang harus dengan rinci. Apakah dia jahilun atau dia alimun? Apakah dia sudah dinasehati atau belum dinasehati? Apakah sudah tegak hujjah padanya atau belum tegak hujjah padanya? Ila akhirih. Wa immah dan para imam-imam saru ala hada. Mereka semua berjalan di atas prinsip ini. Di antaranya Imam Ahmad rahimahullah, Imam ahli sunnah. Dalam bab ini, lam yakun yukaffir al-ma'mun. Imam Ahmad tidak mengkafirkan ma'mun. Padahal al-ma'mun adalah orang khalifah yang menangkap para ulama, mencambuknya, menyiksanya, menahannya, dan juga beberapa bawahan-bawahannya dari para qudhah, para hakim-hakim di zaman Al-Ma'mun. Innama yukaffir asatinahum. Imam Ahmad tidak mengkafirkan mereka, tetapi mengkafirkan tokoh-tokoh mereka.
wa syayatinihim, setan-setannya mereka. Kama qala Syekhul Islam, sebagaimana dikisahkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Majmu' Fatawa juz ke-12 halaman 489, dikatakan oleh Syekhul Islam, "Tsumma innal Imam Ahmad da'a lil khalifati wa ghairihi mimman darabahu wa habasahu." Kemudian kata Syekhul Islam, Imam Ahmad rahimahullah mendoakan khalifah Al-Ma'mun dan juga orang-orangnya dari mereka-mereka yang mencambuknya, dari mereka-mereka yang memenjarakannya, wastaghfar lahum wa halalahum mimma fa'aluh, memintakan ampun untuk mereka, Allah maghfir lahum, dan menghalalkan, aku memaafkan mereka. Menghalalkan artinya aku memaafkan mereka, ya Allah maafkan mereka, ampuni mereka. Halalahum mimma fa'aluhu bihi minadh-dhulmi. Kata Syekhul Islam, Imam Ahmad menghalalkan, artinya memaafkan apa yang mereka lakukan terhadap dirinya dari kedoliman-kedoliman. Kata Syekhul Islam, wad du'a, untuk orang kafir dengan istighfar tidak boleh. Iya kan? Doa ila al-qaul alladhi huwa kafar walau kanu murtadin 'anil Islam lam yajuz. Doa memintakan ampun untuk orang kafir boleh apa enggak boleh? Enggak boleh. In tastaghfir lahum 70 marrah. Walaupun engkau mintakan ampun untuk mereka 70 kali, Allah enggak akan ampuni mereka. Tidak boleh engkau mendoakan orang-orang kafir dengan ampunan. Enggak boleh. Tetapi Imam Ahmad mendoakan mereka dengan ampunan. Artinya apa? Artinya Imam Ahmad tidak menganggap mereka kafir. Mereka ini terfitnah, tertipu, juhal, ikut-ikutan dengan tokoh-tokoh Mu'tazilah. Maka yang dikafirkan tokoh-tokoh Mu'tazilahnya. Yang dikafirkan tokoh-tokoh yang menyatakan dengan Quran adalah makhluk dalam keadaan sudah diterangkan dalilnya. Dalam keadaan sudah qamatil hujjah alaih. Sudah tegak hujjah atasnya. Tetap asarra. Maka ini yang dikatakan kafir. Imam Ahmad mendoakan dengan ampunan kepada orang-orang yang mereka hanya ikut-ikutan saja. Demikian dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari Imam Ahmad rahimahullah. Qala fa innal istighfar lil kuffari la yajuz. Memintakan ampun untuk orang kafir tidak boleh. Bil kitabi wa sunnati wal ijma'. Dengan dalil dari Quran, sunnah dan ijma'. Berarti yang dimaksud oleh Imam Ahmad bahwa mereka masih muslimin. Fa inna a'azakumullah hadhihi al aqwal wal a'mal minhu wa min ghairihi minal a'immah. Dan ucapan seperti ini bukan hanya dari Imam Ahmad, tetapi min ghairihi minal a'immah, dan lain-lainnya dari para imam ahlus sunnah, sarihatun, dengan tegas menyatakan annahum lam yukaffiru al-muayyanin, bahwa para ulama tidak mengkafirkan individu tertentu dari kalangan Jahmiyah misalnya, alladzina kanu yaqulun al-Qur'an makhluq. Orang-orang Jahmi yang menyatakan Quran makhluk, secara ta'mim, secara umum disebutkan bahwa Jahmiyah kuffar, orang-orang Jahmiyah kafir. Tetapi ketika ada seseorang dari kalangan mereka, apakah dia kafir? Dirincikan, dinasehati dulu, diperingatkan, tegakkan hujjah, dilihat apakah dia orang yang ikut-ikutan atau orang yang dalam keadaan sudah mengerti, atau dia jahil, tidak tahu menahu. Dan ini adalah madhabnya seluruh para ulama ahlus sunnah. Menta'yin dengan takfir itu harus dengan tafsil, dengan rincian. Tetapi kalau ta'mim, menyatakan secara umum, maka itu sebagai peringatan, sebagai tahzir, tidak mengapa. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah menyatakan biarkan al-wa'id disampaikan apa adanya, bighairi tafsil. Atau kama qala rahimahullah. Kata Imam Ahmad, biarkan hadis-hadis ancaman atau ayat-ayat ancaman, biarkan seperti itu, seperti apa adanya, jangan dirinci. Untuk apa? Supaya terasa wa'idnya, terasa ancamannya. Seperti hadis misalnya, sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Biarkan
seperti apa adanya dalam hadis supaya orang takut. Jangan sampai terbawa yang 72 dan ingin selamat dan berupaya untuk meneliti atau meniti jalan yang satu yang selamat. Jangan dirinci yang 72 ini sesungguhnya kalaupun masuk neraka tetapi nanti di akhirnya akan masuk surga. Nggak usah dirinci. Kenapa? Karena tempatnya, maudhi'nya bukan maudhi'ut tahkim menghukumi seseorang, tapi maudhi' tahdzir, peringatan. Maka kalau peringatan ancaman biarkan sebagaimana apa adanya sehingga makna peringatan itu ada. Makna ancaman tadi terasa, orang takut. Ini khonidina azakumullah yang tidak dimengerti oleh sebagian besar hizbiyin. Ini yang tidak dipahami oleh sebagian besar sururiyin. Orang dalam keadaan harusnya diancam malah dirinci. Bagaimana hukumnya orang yang tidak sholat? Oh, yang tidak sholat itu ada dua macam. Kalau tidak sholat karena begini maka dia tidak kafir. Kalau begini enggak. Kalau gitu saya yang ini aja. Salah besar. Kenapa? Karena orang ini harusnya diancam. Kamu nggak sholat? Wallahi Rasulullah SAW berkata, pembeda antara mukmin dengan kafir terkus salat. Selesai. Kita baca hadis. Apa kita salah? Pembeda mukmin dengan kafir adalah tarkus salah. Wa man taraka salah faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Maka orang itu takut akan salat, kan begitu. Tetapi kalau dikatakan dengan rinci, sesungguhnya begini, kalau begini tidak kafir, kalau begini kafir. Akhirnya makna ancaman tadi hilang. Mana ancaman tadi? Hilang. Barakallahu fikum. Sama dengan yang 72 tadi. Ada hizbi sururi yang berkata, sesungguhnya 72 golongan itu adalah orang-orang muslim juga. Karena Nabi menyatakan umatku berpecah menjadi 73. Yang 72 dalam neraka, yang satu dalam fil jannah, yang selamat. Berarti yang 72 ini umatku, umat Nabi. Kalau umat Nabi berarti muslimin. Kalaupun mereka mungkin terancam neraka, tapi ujung-ujungnya dia akan selamat juga dan akan masuk surga juga. Jadi yang 72 pun masuk surga. Apa kesimpulan yang didengar? Apa kesimpulan hadirin? Jadi semuanya masuk surga ya Ustaz? Iya. Hilang makna ancaman. Mana ancaman tadi hilang. Barakallahu fikum. Berarti ini sungguh sangat keliru dan salah dia secara manhaj. Harusnya maudhi'ut tahdzir. Kalau sedang mentahdzir harusnya dengan jelas, tegas, tanpa ada rincian. Dan kita tidak mengkafirkan siapapun. Enggak menyebut fulan wala allan. Kita enggak mengatakan Abdullah kafir, enggak mengatakan si Ahmad kafir, enggak mengatakan Sulaiman kafir. Kita menyatakan orang yang dalam keadaan mengatakan Quran makhluk, maka dia kafir. Iya kan? Siapapun orangnya. Tapi ketika didatangkan si fulan berkata begitu, apakah dia kafir? Sebentar. Dalam hal ini ada rincian. Karena sedang menghukumi si fulan secara ta'yin. Kembali pada ucapan Syekh. Lihat barakallahu fikum. Qala lam yukaffiru al-mu'ayyanina minal jahmiyah. Tidak mengkafirkan orang-orang tertentu dari kalangan Jahmiyah. Alladzi kanu yaquluna al-Qur'an makhluk. Padahal mereka semuanya berkata Quran makhluk. Tapi tidak dikafirkan secara keseluruhan. Berbeda-beda keadaannya. Wa inna Allah la yura. Bahkan mereka berkata Allah enggak dilihat di akhirat. Wa qad nuqila an Ahmad ma yadul. Dan juga dinukil dari Imam Ahmad yang seperti itu. Ala annahu kaffara bihi qauman muayyanin. Adapun ketika dinukil dari Imam Ahmad bahwa beliau mengkafirkan seseorang tertentu, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, memang Imam Ahmad melihat orang itu sudah ada surut-surutnya lengkap bahwa dia pantas dikatakan kafir. Dan sudah tidak ada penghalang-penghalangnya. Bukan bodoh, bukan orang yang tidak tahu, bukan orang yang tidak mengerti, bukan orang yang belum ditegakkan hujjah, maka dikatakan kafir. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, ketika beliau mentakyin si fulan kafir, maka maknanya adalah kufrun duna kufrin. Kafir dengan kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Fala budda min fahmi hadha. Kata Syekh, harus dipahami masalah ini. Li'annahu 'indana al-an unasun yaqulun innal Qur'an makhluqun wa humul asy'ariyah. Karena sekarang kita dapati banyak orang-orang yang menyatakan Quran adalah makhluk. Dari kalangan Asy'ariyah misalnya.
Dan juga ada baqayal Mu'tazilah, sisa-sisa dari kalangan Mu'tazilah. Maka apakah mereka semuanya kafir? Dikafirkan semua, apalagi sekarang banyak sekali Asy'ariyin. Naqul, maka kita katakan tidak demikian. Tidak demikian. Man qamat alaihi al-hujjah fahuwa kafir. Kalau sudah tegakkan hujjah dan dia asarra, sudah jelas baginya dalil, sudah jelas baginya hujjah, tapi tetap dia berpegang dengan keyakinan kufurnya, maka baru dikatakan kafir. Wa amma man lam taqum alaihi al-hujjah, adapun orang yang tidak tegak padanya hujjah dalam masalah ini, tidak mengerti, jahil, bodoh, hanya ikut-ikutan saja, dan ini yang terbanyak. Iya kan? Ini yang terbanyak. Dari kalangan orang-orang itu yang paling banyak aminya orang-orang awam. Yang hanya ikut-ikutan saja. Kata Pak Yai, kata si fulan, saya dengar-dengar katanya begitu. Maka yang demikian tidak bisa dikatakan kafir. Mereka cukup dikatakan ahlul bid'ah atau mubtadi' dhal. Cukup demikian. Wala nukaffiruh, dan kita tidak mengkafirkan mereka. Wal Imam Ahmad wa Abdul Aziz Al-Kinani wal Baghawi wa ghairuhu min al-a'immatil Islam yaqulun. Maka para imam-imam seperti Imam Ahmad, Imam Abdul Aziz Al-Kinani, Imam Al-Baghawi dan lain-lainnya, semuanya dari para imam berkata, yutliq alaihimul kufur ala wajhil umum. Catat ini. Kata mereka, diucapkan tentang kafirnya mereka itu secara umum saja. Siapa yang menyatakan Quran adalah makhluk, maka dia kafir secara umum. Tidak secara ta'yin. Wa amma 'inda ta'yin, adapun ketika menentukan si fulan dan si alan, maka tidak dikafirkan secara umum, tetapi dikafirkan secara rinci. Siapa yang begini maka dia kafir, siapa yang begitu maka dia tidak kafir. Harus ada rincian. Apa rinciannya? La yukaffar illa man qamat 'alaihi al-hujjah. Tidak dikafirkan kecuali orang-orang yang telah tegak hujjah padanya. Wa idza waqal insan fi mukaffir, kalau seseorang sudah jatuh kepada kekufuran-kekufuran dalam ucapan misalnya, dalam i'tiqad, maka la budda min hadza tafsil, maka harus dirinci keadaannya. Lihat ikhwan ibn a'azakullah, ahli sunnah bukan khawarij. Kaum muslimin yang saya hormati, ahli sunnah bukan ahli takfir yang tukang mengkafir-kafirkan manusia. Bukan pula ahlu tabdi', tetapi mereka menyatakan apa adanya secara nafs, secara dalil-dalil. Kalau dikatakan itu adalah kufur, dikatakan kufur. Kalau dikatakan itu adalah bid'ah, dikatakan bid'ah. Dan yang mereka pahami dengan keliru adalah ketika ahli sunnah berbicara ta'mim. Barang siapa yang tidak mengikuti ahli sunnah maka mereka dhal. Dan kullu dhalalatin finnar. Dikira berarti kita semua dalam neraka. Merasa sendiri. Merasa sendiri dia. Padahal kita tidak menunjuk hidung mereka. Kita menyatakan dengan apa adanya dalam hadis. Hadis yang menyatakan kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Siapa satu? Ma'ana alaihi wa ashabi, kata Nabi. Yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Berarti siapa yang menyelisihi jalan Rasul dan jalan para sahabatnya, maka mereka finnar. Salah? Benar. Nabi yang berkata begitu, kulluhum finnar. Kenapa ketika kita membacakan hadis Nabi, kulluhum finnar, kenapa kita dikatakan memangnya surga milik sendiri? Semua finnar, semua finnar. Yang bicara seperti itu bukan saya. Bukan para ulama ahli sunnah. Tetapi Rasulullah SAW langsung, kulluhum finnar illa wahidah. Semua dalam neraka kecuali satu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa qala Syekh Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, fa ammal lafdhu bil Quran, kembali kepada matanya. Adapun lafaz kami dengan Quran, ini berarti masalah baru. Masalah baru. Masalah Quran makhluk sudah dijelaskan hukumnya. Kufur. Bahkan bisa jadi kafir dia kalau sudah tegakkan hujjah masih tetap berpegang dengan keyakinan seperti itu, maka dia kafir, keluar dari Islam. Tetapi masalah baru, ada orang-orang yang tidak mau
menyatakan dengan tegas Al-Quran itu ucapan Allah. Tetapi enggak berani juga menyatakan Quran makhluk. Mudabdabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Mudabdab. Kesana enggak berani, kesini enggak berani. Kesana enggak yakin. Mau mengatakan Quran ucapan Allah? Oh, enggak lah, Masya Allah berbicara. Enggak percaya dia. Tetapi untuk menyatakan seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah, dia takut. Sehingga menyatakan lafaz saya ketika baca Quran makhluk. Maka dijawab di sini. Kita lihat qala al-Imam Abu Usman as-Sabuni rahimahullah, fa ammal lafdhu bil Qur'ani fa inna Syekh Abu Bakar al-Ismaili al-Jurjani dzakara. Adapun masalah lafaz ketika baca Quran, maka Syekh Abu Bakar al-Ismaili al-Jurjani menyebutkan dalam risalahnya yang beliau tulis untuk penduduk Jilan. Kata beliau, man za'ama anna lafzahu bil Qur'ani makhluq yuridu bihi al-Qur'an faqad qala bi khalqil Qur'an. Kata beliau, kata Abu Bakar al-Ismaili al-Jurjani, namanya Ahmad bin Ibrahim bin Ismail bin Abbas. Abu Bakar al-Ismaili al-Jurjani, dia juga tokoh besar dari Syafi'iyah. Tokoh besar dari ulama-ulama Syafi'iyah yang dilahirkan pada tahun 277. Kata Hakim memuji beliau, karena Al-Ismaili adalah wahidu asrih, orang satu-satunya di zaman beliau. Wa syaikhul muhadditsin wal fuqaha, dan beliau adalah syekhnya para ahli hadis dan syekhnya para fuqaha. Ajalluhum fil riyasah, orang yang paling tinggi dalam riyasah wal muru'ah was sakha, dalam masalah muru'ahnya, kesopanannya, dalam masalah perangainya, adalah orang yang paling tingginya, paling mulianya. Az-Zahabi juga memuji beliau. Qad jama'a ma imamatihi fi ilmi al-hadith wal fiqh rif'at al-asanid wa tafarrud bi bilad al-ajam. Kata Az-Zahabi, beliau mengumpulkan beberapa keistimewaan. Bersama imamahnya, keimaman beliau dalam ilmu hadis dan juga fiqh, beliau memiliki rif'atul asanid, memiliki sanad yang tinggi. Dan juga tafarrud bi biladil ajam, beliau menyendiri di negeri asing. Artinya beliau adalah orang yang Masya Allah menegakkan hak di tengah-tengah ajam, berpegang dengan sunnah di tengah-tengah ajam, dan ini keistimewaan. Karena dikatakan orang yang seperti itu beratnya seperti qabid alal jamr, seperti memegang bara api. Tetapi beliau istiqamah rahimahullah. Apa kata beliau? Kata Abu Bakar al-Ismaili al-Jurjani, siapa yang menganggap bahwa lafadznya ketika baca Quran adalah makhluk, tetapi yang dimaukan adalah Quran itu sendiri, maka dia sama mengucapkan Quran makhluk. Perhatikan kalimat ini. Ada orang yang berkata, lafaz saya ketika baca Quran makhluk. Lafaz saya ketika baca Quran makhluk. Untuk apa dia berkata seperti itu? Kalau kamu tidak menentangnya, dia akan berkata, jadi Quran yang saya baca itu makhluk. Karena lafaz saya makhluk. Berarti Quran yang saya baca makhluk. Jadi Quran itu makhluk. Orang yang seperti ini sama dengan Jahmiyah. Apa bedanya? Cuma ini mukhannatsin al-Jahmiyah atau mukhannatsi al-Jahmiyah. Jahmiyah banci. Jahmiyah banci. Tidak terang-terangan mengatakan Quran makhluk, tapi menyatakan lafaz saya ketika baca Quran makhluk. Kemudian dikatakan oleh beliau dengan kalimat wa dzakara Ibnu Mahdi At-Tabari, disebutkan oleh Ibnu Mahdi At-Tabari dalam kitabnya Al-I'tiqad yang beliau tulis untuk penduduk negeri ini, anna madhhab ahli sunnah wal jamaah, bahwa madhabnya ahli sunnah wal jamaah adalah menegaskan, mengucapkan bi anna al-Quran kalamullah, bahwa Al-Quran adalah ucapan Allah. Kembali pada ucapan matan, ucapan sahib musannif, wa huwa
Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah menukil ucapan Ibnu Mahdi. Bahwa Ibnu Mahdi berkata ketika beliau menulis tulisannya untuk penduduk negeri ini yang sudah disebut tadi, bahwa madhab ahli sunnah wal jamaah adalah mengucapkan bahwa Quran ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, wahyunya yang diturunkannya, perintah dan larangan Allah, bukan makhluk. Ini harusnya. Wa man qala makhluqun fahuwa kafirun billahil azim. Siapa yang menyatakan Quran adalah makhluk, maka dia kafir menentang Allah al-azim. Wa anna al-Quran fi sudurina mahfuz. Dan bahwasanya Al-Quran yang ada di dada-dada kita yang kita hafalkan itu adalah kalam Allah. Bi alsinatina maqru, yang dibaca di lidah-lidah kita adalah ucapan Allah. Fi masahifina maktub, di mushaf kita tertulis itu ucapan Allah. Wa huwa al-kalamul ladzi takallama Allah azza wa jalla bihi, dan itu adalah ucapan Allah yang Allah berbicara dengannya. Wa man qala innal Qur'an bi lafzi makhluqun aw lafzi bihi makhluq fahuwa jahilun dhal kafirun billahil azim. Siapa yang berkata lafazku ketika baca Quran adalah makhluk, atau Quran dengan lafazku makhluk, maka orang itu jahilun dhal, orang bodoh dan sesat. Dan berarti dia kufur kepada Allah al-azim. Artinya ucapan ini bukan hanya ucapan Abu Bakar al-Ismaili saja, tetapi juga ucapan Ibnu Mahdi al-Tabari. Dan juga ucapan yang menukilnya. Bukan menukil tidak setuju, menukil setuju. Artinya ucapan beliau, Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah. Dan juga ucapan para imam-imam yang lainnya. Bahwasanya orang yang menyatakan lafazku ketika baca Quran adalah makhluk, maka dia sama dengan yang menyatakan Quran makhluk. Ada jawaban dari para ulama yang berkata bahwasanya ketika kita baca Quran, bedakan antara lafaz dan yang dilafazkan. Lafaznya makhluk, yang dilafazkannya ucapan Allah Taala. Tapi sama enggak ucapannya dengan ucapan tadi? Sama enggak? Kayaknya sama kan? Bahwa lafaz saya makhluk, yang dilafazkan kalamullah. Iya, ahli sunnah menyatakan seperti itu. Tetapi mereka tidak akan menyatakan bahwa yang dibaca adalah kalamullah. Enggak. Berhenti sampai pada kalimat lafaz saya ketika baca Quran makhluk. Selesai. Tidak dilanjutkan dengan kalimat adapun yang dibacakan adalah kalamullah. Tidak. Itu perbedaannya. Maka kata Syekh Rabi hafizahullah, ma hamalahu ala hadza, apa yang membawa dia untuk berkata seperti itu? Apa kira-kira? Kalau dia ahli sunnah akan tegas berkata Quran ucapan Allah. Iya kan? Ngapain kok bulat-bulat putar-putar kesana kemari bikin bingung manusia? Quran kalamullah. Saya membacakan ucapan Allah. Selesai. Apa yang membawa dia untuk mengucapkan seperti itu? Tidak lain, tidak bukan. Yang membawa dia untuk mengucapkan lafaz saya, lafaz saya, lafaz saya. Karena dia tidak yakin bahwa Quran ucapan Allah. Kalau dia yakin bahwa Quran ucapan Allah, dia akan mengatakan dengan kalimat yang jelas dan tegas. Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu ucapan Allah. Selesai. Nggak akan membahas lafaz saya, lafaz saya. Sehingga ada beberapa ulama yang sangat berhati-hati. Dan berkata, saya tidak akan membahas lafaz. Karena para sahabat tidak pernah membahas lafaz. Para tabi'in tidak pernah membahas lafaz. Ada apa membahas lafaz? Lihat ikhwan fillah azakumullah. Munculnya pembahasan lafaz saya itu karena mereka tidak percaya Quran makhluk. Sehingga Imam Ahmad dengan tegas menyatakan, al-lafziyatu jahmiyah. Saya ulangi, al-lafziyatu jahmiyah. Bahwa pemikiran lafziyah sama dengan jahmiyah. Apa bedanya? Dalam riwayat lain dari beliau juga menyatakan al-lafziyatu syarrun minal jahmiyah. Lafziyah lebih jahat daripada jahmiyah. Yang mengatakan lafazku itu lebih jahat daripada jahmiyah. Kenapa? Jahmiyah sangat jelas kekufurannya. Tetapi mereka
membuat samar, menyesatkan manusia. Demikian ikhwan a'azakumullah. Alhamdulillah, apa yang diucapkan oleh para imam tadi sangat tegas dan jelas, bahwa siapa yang menyatakan Quran itu makhluk berarti dia tidak percaya pada Quran, dia tidak percaya pada sifat Allah yaitu kalam, dalam keadaan dia tidak yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara, padahal dalam Al-Qur'an sekian ayat disebutkan Allah berbicara, Allah berbicara, Allah berbicara. Apakah dengan kalimat wa kallamallahu Musa taklima, atau dengan kalimat wa kallamahu rabbuh, atau dengan kalimat wa qala rabbukum, atau dengan kalimat wa nada rabbuka Musa, ketika Rabbmu memanggil Musa, memanggil, berkata, mengajak bicara. Semuanya menunjukkan kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam dan tidak sama dengan kalamnya makhluk. Sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang. Bismillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.